Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay di channelnya Atisam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Waras Kaisam, Masya Allah Kaisam, doakannya lagi sakit Allah sehatkan teman Kaisam yang berjuang di rumah majikan. Tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya. Jangan lupa bersyukur. Ya ampun, wes Kaisam nggak minum, puasa Kaisam. Oke, yang nungguin Kaisam ngoceh cepet dari semalam pagi siang beritanya Cece yang Cejin dibahas terus tuh di TV tuh. Pekerja migran Indonesia kelilit utang katanya. Sudah diatasi oleh DPR lah ya, kalau misalkan di Indonesia mah cuy, DPR-nya Hong Kong. Aduh, ini berarti kan adanya banyaknya pengaduan dari majikan ya, merasa dilecehkan. Boro-boro mikirin kalian cuy, majikannya sendiri ketakutan sendiri mikirin utang kalian. Karena apa? Karena ancaman debt kolektornya ini benar-benar membuat majikan ini benar-benar panik ya cuy. Udah ditambah utangnya sendiri majikannya, ditambah utangnya Cece, mumet majikan ini. Cece saya kurang ajar, wis pecat aja pecat, ya kan? Bahkan di hari ini pun ini teman-teman kita yang dipecat gara-gara pinjol ini banyak. Sampai di TV aja juga begini cuy. Bunganya itu sampai 140% per bulan. Gila. Sedangkan bunga yang standar di Hong Kong itu 48% per tahun. Jadi per tahun ya. Jadi kalaupun ada bank-bank kecil di luar sana yang nyekek kamu dengan bunga jasa di atas 48% per tahun, otomatis kan kalau 48% dibagi 10 aja ya, misalkan berarti kan 5% itu normalnya di Hong Kong cuy. Kalau bunga jasa kalian lebih dari 5%, ya itu udah masuknya menentang aturan pemerintah Hong Kong. Apalagi rentenir sampai berapa persen kalau rentenir? Lebih dari 5% ya. Yang 1000-nya itu 200, berarti 20%. Rentenir itu 20%. Wah, bagaimana kita nggak semaput cuy mikirin utang. Sedangkan gaji kita 48, 70, makanya keluarga kita mikir, gajinya aman aja kerja. Gajinya 10 juta nggak nyukup-nyukup, ya kan? Nah ini problematika yang lagi dihadapi domestic helper di luar sana. Kenapa ini bisa show up ya di TV otomatis? Ya karena lagi lagi kelilit pinjol. Ya bayangin aja cuy, kamu utang 1.000 ya, dikasih jangka waktu 13 hari. 13 hari nggak bisa bayar, ini 2.500. Ya kan karena 148% cuy. Kalau kamu utang 100 berarti kamu balikinnya 250. Kalau kamu utang 1.000 berarti kamu balikinnya 2.500. Kalau kamu utang 3.000 berarti kamu balikinnya 7.000. Gimana caranya kita bisa balikin dalam 13 hari? Emangnya kita ngepet ya kan? Nah ini yang menjadikan teman kita ini gelabakan. Ayo gimana nih? Saya mau minjem majikan, gimana ya? Bisa nggak ya ngomongnya? Udah zikirin terus itu handphone. Mau utang majikan nggak bisa ngomong ya gitu kan? Aduh, tapi besok harus bayar pinjol nih. Saya harus ngomong sama majikan. Tapi nanti cuci piring dulu. Kalian kalau mau pinjam uang sama majikan kayak gitu nggak sih? Deg-degan gitu ya. Ngambil handphone lagi. Mumpung majikan saya mau pulang kerja, saya chat lah. Mem, apakah saya boleh pinjam uang? Majikan pulang kerja udah bad mood. Buat apa Cece? Ya kan surat datang, pinjol datang, sampai kita dilecehkan. Dilecehkannya dengan apa? Jadi si pinjol ini cuy, kalau misalkan kita nggak bisa bayar, otomatis dia ini akan melecehkan majikan dan kita. Supaya apa? Supaya kita bayar, ya kan? Apakah ini termasuknya pemerasan kayak yo kalau kita sudah melewati batas pokok hutang yang dibayar dan sudah membayar bunga jasanya ya lebih ya kita udah otomatis diperas lah. Ini udah masuknya kriminal. Apalagi pinjol ini tidak berlisensi di Hong Kong dan tidak ada kantornya, legalitasnya ilegal. Report aja polisi. Bahkan hari ini ya, kayak bisa mendapatkan telepon, ada anak yang diterminate dan ada anak yang dia panik cuy, utangnya cuma 1.000, disuruh bayar 5.000. Gimana caranya kamu bayar 5.000? Hitungannya dari mana? Belum juga 1 bulan, udah disuruh bayar 5.000. Kan gila ya. Terus ada lagi nih, ada lagi temennya yang sok pahlawan nih mau nge-backup. Kaisam nggak apa-apa deh, saya backup deh nggak apa-apa, tapi Kaisam jadi jaminannya. Wes, Kaisam ngajarin untuk tidak jadi saksi peminjaman uang, ini disuruh Kaisam jadi saksi. Gimana sih kalian itu? Jadi akhirnya digabung itu teleponnya. Guys, kalau kamu menutup 5.000 Hong Kong dollar, utangnya 1.000, udah duitnya buat saya aja. Ya saya bantu report polisi. Toh percuma juga kamu bayarin 10 juta, tetap aja setelah 10 juta ini pinjol pasti akan
beralasan lagi untuk mendapatkan uang lagi. Katanya masih kurang, masih kurang, masih kurang. Ayo kalau kamu nggak bayar saya lecehkan. Saya datengin rumah majikan kamu, saya cipratin cat merah. Itu kan pelecehan ya. Jadi gimana kayak solusinya? Nah tadi tuh yang mbaknya pinjam 1.000 disuruh balikin 5.000. Kayak Sam, ini mau dipinjemin dibayarin 5.000 sama temannya. Yo jangan. Gimana Kayak Sam caranya? Caranya 1.000 utang, bayarnya udah cukup 1.500 atau 2.000 saja. Kalau kamu sudah membayar pokok hutang, itu polisi akan menanggapi laporan kamu gitu. Tapi kalau misalkan kamu belum mengembalikan pokok hutang, itu polisi akan tanya kamu udah bayar apa belum. Ya kan sebelum kamu malu nanya sama polisi, bayar dulu pokok hutangnya. Sudah bayar Pak, saya 1.500 atau 2.000. Polisi akan menerima laporan kalian. Apa nama pinjolnya? Expeda, Milenda, Ejikes lah, apalah itu. Report. Nih saya sudah bayar Pak, ini buktinya. Saya dilecehkan, saya diancam-ancam kayak gini, majikan saya pun sama. Nanti ya tunggu, nanti ada CID yang interview kamu. FPS-nya, kita kirim kemana, barcode-nya, nanti itu dicek semuanya di CID, baru keluar laporan polisi. Nah laporan polisi itu yang nanti bisa di-share ke debt kolektornya kalau saya sudah mereport polis. Jadi saya nggak mau bayar lagi. Kayak saya ngajarin, bukan, ini pinjol ya. Untuk supaya kita tuh jangan dibodohi, hancur, lebur, bayar sampai 100 juta pun kamu nggak akan bisa nutup. Orang dia loh sengaja meres kita. Nah ini pertanyaannya teman kita, lumayanan sekali kamu utang 1.000 tapi tanpa berpikir kita nginstal aplikasi. Terus kita tanya, kok bisa ya dia tahu nomor handphone majikan? Kok bisa ya dia tahu foto-foto majikan? Lah ya kalian install itu di handphone, otomatis dia meretas handphonemu, bisa mengakses handphonemu. Jadi setelah laporan polisi, siap-siap beli kartu baru. Install dulu handphonenya setelan pabrik, baru masukin kartu baru. Masukkan email, sama udah ganti. Lupakan nomor yang lalu, email yang lalu, move on. Kayak pacaran, patah hati, move on. Udah, jangan dibuka-buka lagi email itu. Karena itu udah diakses pihak ketiga, yaitu pinjol tadi. Ya. Nah Kaisam, kalau misalkan masih aja nih kita udah ganti nomor, udah report polisi, dia masih ngubungin majikan kita. Ya karena majikan kamu nggak ganti nomor. Mereka masih bisa ngakses. Berarti kita harus lapang dada. Kalau majikan kita menterminate kita, ya wis terima. Ini adalah konsekuensi kenapa kita bermain pinjol. Nah ini untuk teman-teman ya, supaya belum terjadi. Jangan kamu install aplikasi pinjol di handphonemu. Bahaya, kasihan majikan kita setiap hari dapat, harusnya good morning honey gitu kan. Yang majikan kita dapat CC-mu harus bayar segini, ya kan? Kalau enggak, dikirim foto-foto yang enggak benar ya. Kasihan majikan kita cuy. Makanya mereka itu demo ke DPR itu, coba ini bagaimana pinjol-pinjol CC saya ini. Akhirnya majikan yang nggak mau tahu, takut, yo akan mecat kamu. Nggak apa-apa, kitanya harus terima. Oke, nggak apa-apa deh, saya yang salah. Konsekuensi pemecatan dari hutang pinjol ini udah banyak. Kalau kalian terjadi di hari ini atau besok, oke, nggak jadi masalah. Yang penting apa? Dokumenmu jangan digadai. Begitu dokumen ada di tangan, wah ya saya cepat cari majikan lagi. Apakah visanya turun Kaisam? Insya Allah. Ya, selama kamu tidak ada criminal case, insya Allah turun. Tapi kembali lagi, saat visamu baru turun, ya jangan diulangi lagi, tobat wis. Oke? Nah itu jadi berita ya yang ada di TV itu masalah pinjol yang bunga jasanya sampai 140%. Jadi kalau utang 100 harus bayarnya 250. Ya itu buat kita tuh benar-benar kita dipermainkan gitu. Jadi kan di sini keciri banget ya cuy. SDM kita nih benar-benar rendah gitu. Mau aja di-on-onin sama kayak gini. Diperes cuy. Kalian tahu nggak sih FPS ya? Kamu bayar di suatu aplikasi keuangan, kamu baca nggak namanya? Bahkan nama-nama yang kita alirin dana itu nama-nama Indonesia. Ada tuh yang namanya Eka Rohayati. Lo bayar pinjol ke Eka Rohayati, ini sindikatnya pinjol apa Eka Rohayati? Nah ini kita sebut namanya money laundry. Mereka itu mencuci uangnya dengan cara meminjamkan uang ke kalian dan memberikan bunga jasa yang gede. Sehingga kalian nggak bisa bayar. Kalau nggak kalian akan dilecehkan, fotonya diedit-edit. Demi apa? Demi mendapatkan fulus yang banyak. Jadi udah ya, jangan bermain pinjol lagi. Yang udah lewat dan majikan masih mau nge-backup kamu, pergunakan kesempatan ini, jangan sia-siakan majikan kamu udah baik cuy. Karena nggak semua majikan itu mau menerima kamu dengan semua hutang piutang kamu. Oke? Mungkin itu sharing Kaisam hari ini, semoga bermanfaat. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mau maghrib, bye.